Pernah nggak sih Anda merhatiin ada orang yang pas mereka baru buka mulut aja, satu ruangan tuh kayak langsung tersihir, semuanya pengen dengerin. Padahal kalau dilihat-lihat ya penampilannya biasa aja gitu, nggak yang mencolok banget. Nah, kita sering banget nyebut ini sebagai karisma. Dan jujur aja, kadang kita mikir, itu mah bakat bawaan lahir aja. Tapi tunggu dulu, di sesi bedah materi kita kali ini kita bakal kupas tuntas kalau karisma itu sebenarnya bukan sihir loh. Karisma itu murni ilmu sains yang bisa banget kita amati dan kita pelajari. Jadi, siapkan diri Anda, karena hari ini kita akan ngebahas sumber materi yang super menarik tentang cara membangun kepribadian yang magnetis cuma dengan ngubah cara kita ngomong. Jadi pertanyaan besarnya gini, kenapa sih ada orang yang sebegitu menariknya meskipun tampilannya kasual atau biasa-biasa aja? Rahasianya ternyata sama sekali bukan di fitur fisik atau seberapa mahal baju yang mereka pakai. Nggak ada hubungannya sama itu. Rahasianya itu ada di pilihan kata yang secara sadar mereka gunakan. Di dunia psikologi, ada beberapa kata tertentu yang kalau diucapin, itu kayak neken saklar otomatis di dalam otak kita. Gitu kata-kata ini keluar, mereka langsung ngaktifin rasa percaya, rasa nyaman, dan ketertarikan, baik secara biologis maupun psikologis. Luar biasa kan? Oke, mari kita mulai. Bagian pertama kita, kata pertama, kekuatan sebuah tujuan. Kata pertama ini jujur aja kedengarannya sangat umum, tapi efeknya bakal bikin Anda geleng-geleng kepala. Katanya adalah karena. Iya, sesederhana itu. Anda mungkin mikir ya, saya juga pakai kata ini tiap hari kali. Betul. Tapi kata ini punya kekuatan yang benar-benar mengejutkan kalau Anda pakainya dengan kesadaran penuh. Ini tuh ibarat fondasi pertama buat bikin diri Anda jauh lebih menarik pas lagi ngobrol. Ada fakta sains yang sangat solid di balik kata sederhana ini, yang bikin kata karena jadi pemicu psikologis yang super kuat. Efeknya, orang lain bakal berhenti berdebat dan mulai benar-benar dengerin Anda. Biar Anda nggak mikir saya cuma asal ngomong, mari kita lihat studi Xerox dari Universitas Harvard yang sangat legendaris ini. Jadi di studi ini, para peneliti ngetes orang-orang yang lagi ngantri panjang buat pakai mesin fotokopi. Pas ada orang yang nyela antrian dan cuma bilang mau motong jalan, banyak banget yang nolak. Wajar dong kan pada capek ngantri. Tapi dengerin ini, pas mereka nambahin kata karena, terus diikuti sebuah alasan, bahkan alasan yang super konyol kayak karena saya harus memfotokopi, tingkat persetujuannya langsung melonjak drastis. Gila kan? Ini jadi bukti nyata kalau otak kita itu emang udah terprogram secara otomatis buat ngasih kerjasama dan ngasih kepercayaan pas kita dengar sebuah alasan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kata karena ini bisa seampuh itu di otak kita? Gini, pas Anda ngasih penjelasan, Anda itu ngasih lihat kalau Anda punya niat yang jelas. Anda kelihatan sangat transparan. Sebagai manusia, insting alami kita kan waspada ya sama orang asing. Tapi pas seseorang bersikap transparan, otak kita tuh ngerespon dan langsung rasa, aman nih orangnya. Plus, ngasih alasan itu otomatis nambahin nilai persepsi pada apapun yang Anda sarankan. Opini yang tadinya biasa aja, tiba-tiba terdengar berbobot dan layak banget buat dipertimbangkan. Coba deh kita lihat gimana prakteknya di dunia nyata biar kerasa bedanya. Bandingin dua kalimat ini ya. Kalau di pendekatan biasa, Andi cuma bilang, ayo kita coba kafe baru itu. Datar banget kan? Terdengar kayak perintah atau sekedar ajakan kosong. Tapi coba dengerin pendekatan magnetisnya. Ayo kita coba kafe baru itu, karena saya dengar kopi mereka adalah yang terbaik. Beda banget kan rasanya? Cuma dengan nambahin alasan kecil di belakangnya, Anda udah langsung ningkatin kualitas ajakan itu. Penjelasan simpel tadi seakan ngasih nyawa ke kalimat Anda dan bikin orang mikir kalau ide Anda emang benar-benar patut buat ikutin. Lanjut, bagian kedua kita, kata kedua, suara penghargaan. Kita masuk ke pemicu psikologis yang kedua. Dan ini unik banget, karena secara teknis ini bahkan bukan sebuah kata baku yang bakal Anda temuin di kamus umum. Tapi dampaknya luar biasa personal. Tebak apa? Ya, itu adalah nama mereka sendiri. Nyebut nama lawan bicara itu adalah salah satu alat paling mendalam dan efektif buat ngebangun ikatan atau raport instan. Pas Anda manggil seseorang pakai namanya, itu ibarat Anda lagi ngeruntuhin tembok pembatas yang tebal di antara Anda berdua. Penulis legendaris Dale Carnegie pernah ngerangkum hal ini dengan sangat indah di bukunya. Dia bilang gini, nama seseorang adalah suara yang paling manis dalam bahasa apapun. Dan wow, ini bukan cuma sekedar kutipan puitis buat motivasi doang loh. Ini tuh sebuah observasi yang sangat brilian tentang ego kita dan kebutuhan dasar manusia buat diakui keberadaannya. Secara biologis, ini nih yang sebenarnya lagi terjadi di dalam kepala kita. Coba bayangin, pas Anda lagi ngobrol dan tiba-tiba dengar nama Anda disebut.
otak Anda itu langsung bereaksi dengan ngelepasin hormon dopamin. Yup, hormon yang ngatur rasa senang dan penghargaan di tubuh kita. Sensasi biologis ini bikin orang ngerasa dihargai, ngerasa penting, dan yang paling krusial, mereka ngerasa benar-benar dilihat sama Anda. Anda bukan lagi sekedar orang lewat yang ngajak ngobrol, tapi Anda adalah orang yang ngakuin eksistensi mereka. Tapi, tunggu dulu. Tentu aja ada seninya, nggak bisa sembarangan. Langkah pertama yang super penting, jangan berlebihan. Kalau di tiap kalimat Anda nyebut namanya terus-terusan, itu jatuhnya bakal aneh, canggung, dan malah kerasa manipulatif. Nah, langkah keduanya, ini kuncinya. Selipin nama mereka dengan sangat mulus, entah di awal atau di akhir kalimat pertanyaan Anda. Misalnya nih, daripada cuma nanya datar, apa pendapatmu tentang isu ini? Coba ubah jadi, apa pendapatmu tentang isu ini, Budi? Perubahan kecil ini sukses banget nyiptain keintiman percakapan yang luar biasa. Masuk ke bagian ketiga. Kata ketiga, prinsip kesatuan. Kata ajaib yang ketiga ini benar-benar dirancang khusus buat ngeruntuhin batasan psikologis dan penghalang sosial di antara dua orang yang lagi interaksi. Kata itu adalah kita atau kami. Ini bukan sebarang kata loh. Kata ini punya kekuatan yang super besar buat secara instan, tapi halus banget narik seseorang masuk ke dalam dunia Anda. Kata ini langsung ngubah dinamika. Dari dua individu yang terpisah, ngelebur jadi sebuah kesatuan. Jujur aja, banyak dari kita terlalu sering terjebak cuma pakai kata saya atau kamu. Tanpa sadar, penggunaan kata-kata ini tuh nyiptain jarak mental. Ini kayak Anda lagi ngasih garis batas yang tegas antara Anda dan lawan bicara. Tapi pas Anda ganti saya atau kamu itu jadi kita, Anda langsung nyiptain rasa memiliki. Suasana yang tadinya terasa kaku, kayak lagi ngomong sama orang asing, seketika berubah jadi hangat, seolah-olah kalian tuh ada di dalam sebuah tim. Ini ada contoh penerapan yang cerdas banget, apalagi kalau Anda lagi ada di acara networking atau bahkan pas lagi ngedate. Daripada nanya biasa kayak, kamu mau pergi kemana setelah ini? Coba deh di-upgrade jadi pertanyaan magnetis. Apa rencana kita setelah ini? Dengarkan perbedaannya. Cuma beda satu kata, tapi secara halus Anda udah ngasih sinyal tentang masa depan bersama dan sebuah kemitraan. Ini bikin lawan bicara ngerasa nyaman, karena seakan-akan kalian berdua udah ada di perahu yang sama. Dan sekarang bagian keempat, pengubah vital, yaitu ketulusan. Nah, sebelum Anda buru-buru keluar dan meraktekin 3 kata tadi ke semua orang yang Anda temui, ada satu syarat mutlak yang wajib dipenuhi biar trik ini beneran berfungsi di dunia nyata. Komponen itu adalah ketulusan. Ingat ya, otak manusia itu udah berevolusi jadi alat yang super tajam buat ngedeteksi manipulasi. Kalau Anda ngomong karena rajin nyebut nama mereka atau pakai kata kita cuma sebagai trik murahan buat nipu, orang bakal kerasa dan itu malah bakal jadi bumerang buat Anda. Kata-kata ini cuma akan memancarkan karisma sejati kalau Anda pakainya dengan niat yang murni, yaitu emang pengen ngebangun koneksi manusia yang berkualitas. Pas niat baik ketemu sama komunikasi yang efektif, disitulah karisma sejati muncul. Sebagai penutup dari sesi bedah materi kita kali ini, mari kita refleksikan sebentar. Dari 3 elemen ajaib tadi, ngasih alasan pakai kata karena, manggil nama lawan bicara, atau nyiptain rasa kebersamaan pakai kata kita, mana sih yang paling jarang Anda gunain di percakapan sehari-hari Anda? Mengevaluasi kebiasaan komunikasi kita sendiri, itu adalah langkah pertama buat jadi pribadi yang jauh lebih magnetis. Besok, coba deh langsung dipraktekkan dan lihat sendiri gimana perbedaannya. Terima kasih banget udah bergabung di pembahasan yang super seru ini. Ingat, kata-kata Anda adalah cermin kepribadian Anda, jadi pilihlah dengan bijak.